kita semua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pentompen yang berupa penjelasannya. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama aku Keisha Vita Laura. Aku Mutia Lutfi. Nama aku Gina Salsabila. Nama aku Aisyah binti Musri. Dan satu lagi teman kita yang bernama Rehan. Oke. Pantompes adalah rasa sakit berkelanjutan yang dialami setelah amputasi meskipun bagian tubuh yang hilang sudah tidak ada. Rasa sakit ini seperti terbakar, terkilir, atau gatal yang terjadi selama beberapa detik maupun harian. Penyebab antompes itu sendiri adalah masalah neurologis kompleks akibat miskomunikasi antara otak, tulang susun belakang, dan saraf yang masih tersisa setelah amputasi. Sarafnya rusak, mengirimkan sinyal rasa sakit ke bagian otak meskipun bagian tubuh yang hilang sudah tidak ada. Otak salah menafsirkan sinyal ini atau memutarkan ulang sensasi ke bagian tubuh lain sehingga menimbulkan rasa sakit yang sebenarnya. Halo semuanya, jadi di sini aku akan menjelaskan pada bagian epidemiologi pentompen. Pentompen adalah kondisi yang sangat sering terjadi pada pasien pasca amputasi. Beberapa studi mengatakan bahwa sekitar 60-85% pasien pasca amputasi mengalami pentompen sepanjang hidupnya. Pentompen terjadi pada semua kelompok usia, namun akan terasa lebih berat pada usia yang muda. Mengapa demikian? Karena pada usia muda neuroplastisitasnya masih lebih tinggi, sarafnya pun masih aktif, sehingga dapat mudah mengorganisasi cortical maladaptif dengan persepsi pereda nyeri. Pentompen juga terjadi pada pasien yang mengalami nyeri berat, nyeri hebat sebelum operasi, dan yang mengalami trauma atau kecelakaan. Dan yang ketiga ada yang memiliki penyakit vaskular seperti diabetes, dan yang keempat ada faktor emosi, ketegangan emosi. Segi waktu munculnya pentompen terasa setelah beberapa hari pasca operasi, bisa juga berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Dan lokasi amputasi itu sangat berpengaruh juga loh pada bagian ekstremitas atas, seperti contoh lengan, itu akan sedikit lebih tinggi rasa nyerinya dibanding ekstremitas bawah. Jadi aku bakal ngejelasin patofisiologinya pentompen. Nah, sebelum kita ngebahas patofisiologinya, aku bakal ngasih tahu anatomi dan fisiologi apa saja yang berperan pada proses ini. Nah, yang pertama itu pada sistem saraf ada saraf perifer, dan yang kedua itu ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis, dan yang ketiga di bagian otak, khususnya di bagian thalamus dan korteks somatosensory. Yang pertama itu saraf perifer. Saraf perifer ini akan mengantarkan sinyal mekanik yang berupa tekanan, suhu, dan juga nyeri dari tubuh ke otak. Kemudian pada amputasi, saraf yang mengalami pemotongan ujungnya atau neurama masih dapat mengantarkan sinyal listrik. Pada bagian kedua, sumsum tulang belakang atau medula spinalis akan mengantarkan sinyal yang diberikan oleh saraf perifer ke otak. Nah, pada bagian ini, ketika terjadi masalah sensitivitas, maka sinyalnya akan semakin kuat. Dan yang ketiga itu pada bagian otak, di thalamus dan korteks somatosensory. Pada bagian ini, mereka bertugas untuk mengetahui lokasi dan juga jenis sensasi. Maka dari itu, ketika suatu bagian tubuh yang hilang masih dapat dirasakan oleh otak, itu dikarenakan otak yang mewakili bagian tubuh tersebut masih aktif. Hal itulah yang menyebabkan otak masih dapat merasakan bagian tubuh yang hilang tersebut. Nah, aku udah ngejelasin anatomi dan fisiologi apa saja yang terjadi pada patofisiologi pentompen. Jadi aku bakal ngejelasin patofisiologi pentompen. Nah, setelah amputasi akan terjadi beberapa perubahan. Yang pertama itu terjadi pada saraf perifer. Saraf perifer ini akan mengirimkan sinyal abnormal ke otak. Yang kedua itu terjadi di sumsum tulang belakang atau
medula spinalis. Sumsum tulang belakang akan mengalami peningkatan sensitivitas sehingga memudahkannya untuk mengirim sinyal nyeri atau sensitivitas sentral. Dan yang ketiga itu, otak akan mengalami reorganisasi, di mana pada bagian ini, area yang dulunya menerima sinyal dari anggota tubuh yang hilang akan dialihkan ke area yang lain. Tetapi, otak masih mengingat bagian tubuh yang hilang tersebut. Nah, yang keempat, kombinasi perubahan dari aktivitas tersebut akan membuat otak menafsirkan sinyal palsu sebagai rasa nyeri yang dihasilkan oleh bagian tubuh yang hilang tersebut. Kesimpulannya itu, phantom pain ini terjadi karena adanya aktivitas abnormal yang dilakukan oleh saraf perifer, sumsum tulang belakang, dan juga otak. Sehingga otak tetap merasakan nyeri dari bagian tubuh yang sudah hilang tersebut. Terima kasih. Aku akan menjelaskan tentang diagnosis phantom pain. Pertama, dilakukan anamnesis menyeluruh. Dokter akan menanyakan lokasi nyeri, yaitu pada bagian tubuh mana yang diamputasi. Kedua, dokter akan menanyakan karakter nyeri, misalnya nyeri tajam, terbakar, atau seperti kejutan listrik. Ketiga, dokter akan menanyakan onset atau durasi, apakah muncul segera setelah amputasi atau beberapa bulan setelah amputasi. Keempat, dokter akan menanyakan faktor pencetus seperti stres, suhu dingin, atau sentuhan. Yang terakhir, dokter akan menanyakan riwayat nyeri sebelum amputasi, karena riwayat nyeri hebat sebelumnya akan mempengaruhi resiko terhadap phantom pain. Dan biasanya mendeskripsikan rasa sakit seolah anggota tubuh tersebut masih ada. Selanjutnya, tahap kedua dari diagnosis phantom pain adalah dilakukan pemeriksaan fisik pada stroke atau sisa anggota tubuh. Tujuannya adalah untuk yang pertama mengevaluasi penyembuhan luka, yang kedua menilai adanya infeksi, hematoma atau edema, yang ketiga memeriksa adanya neuroma atau benjolan saraf yang dapat menyebabkan rasa nyeri, dan yang terakhir untuk membandingkan lokasi nyeri dengan distribusi saraf stum. Pada tahap ketiga diagnosis ini adalah tahap penting, yaitu eksklusi diagnosis banding. Merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk menyingkirkan diagnosis lainnya. Jika penyakit ini ditemukan, maka itu bisa saja bukan disebut phantom pain. Seperti contohnya penyakit stump pain dengan ciri penyakit pada sisa jaringan amputasi. Yang kedua ada neuroma, nyeri yang sangat sakit jika ditekan pada bagian amputasi, infeksi, dan iskemia stump. Jika temuan ini ditemui di fisik, maka itu bukan disebut phantom pain. Yang keempat itu adalah penilaian nyeri. Ini diukur dengan nilai intensitas pada tahap 4 pada bagian diagnosis, yaitu penilaian nyeri. Untuk menilai intensitas dan sifat nyeri, kita menggunakan skala instrumen klinis seperti ada dua jenis, yaitu yang pertama VAS, Visual Analog Scale, untuk intensitas nyerinya, dan yang keempat adalah DN4 Questionnaire untuk menilai apakah nyeri bersifat neuropatik. Mengapa kita harus mengecek nyeri itu bersifat neuropatik? Karena umumnya phantom pain itu karakternya adalah neuropatik. Di sini saya akan menjelaskan tentang laksana phantom pain. Yang pertama itu ada terapi farmakologis, yang kedua ada terapi non farmakologis. Nah, di terapi farmakologis ini ada analgesin umum seperti paracetamol, NSAID untuk nyeri ringan. Terus ada antidepresan trisklik untuk membantu mengurangi nyeri neuropatik. Terus ada opioid. Nah, opioid ini digunakan untuk kasus nyeri berat dan penjagaan yang ketat. Ada terapi non farmakologis. Yang pertama itu ada terapi cermin. Nah, di terapi cermin ini pasien menggerakkan anggota tubuh yang sehat sambil melihat pantulan cermin, menciptakan ilusi bahwa anggota tubuh yang masih ada dan bergerak. Terus ada stimulasi listrik transkutan atau trance untuk mengatasi persepsi nyeri melalui stimulasi saraf. Yang terakhir ada fisioterapi dan rehabilitas. Nah, ini itu untuk menjaga fungsi tubuh dan mengurangi nyeri sesak. It's a memory or vague shape, but in complete lifelike detail. They can flex their phantom fingers and sometimes even feel the chafe of a watch band or the throb of an ingrown toenail.